eh Hadis itu sangat populer sebetulnya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian masih berlaku atau tidak ya nggak bakalan ada hadis yang tidak berlaku. Kalau belum bisa ngaji, belajar dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Dan kesempatan kali ini kembali saya angkat videonya orang ini ya. Namanya adalah Ropik Muhsin ya, yang di channelnya kerap kali membahas ustadz ya, membahas habaib ya. Lihat sendirilah channelnya teman-teman ya, entah apa-apa aja yang dia bahas ya. Kali ini di video ini teman-teman, si Ropik Muhsin ini menertawakan entah siapa nih pendukungnya Gus Nur ya. Kalau masalah urusan itu saya nggak tahu menau, saya nggak mau ikut-ikutan ya. Cuman si Ropik Muhsin ini menertawakan bacaan Qur'annya si orang ini, entah siapa abang ini. Langsung saja nih kita simak videonya saudara-saudariku ya. Demikianlah merupakan pernyataan sikap singkat kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Gus Nur selalu diberi ketabahan, kebesaran hati, dan semua umat Islam di sini akan terlepas keluar dari rezim-rezim yang Islamophobia, yang takut khawatir terhadap umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, memang salah ya teman-teman, memang salah. Bacaan abang ini memang salah ya. Terus kita lanjutkan ke sini nih. Nih saya beri contoh ya, yang Anda baca itu Pak Gondrong, mestinya kayak gini, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, mestinya kayak gini nih ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Oke, ini yang betul ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mungkin si abang tadi ya memang harus kita akui kita harus akui bahwa bacaan si abang tadi itu salah. Memang salah, ya nggak betul gitu ya. Dikarenakan terlalu terburu-buru gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang benar. Belajarlah kayak Egi, belajar kayak. Weh, ini yang betul. Ya memang betul. Apa yang dibacakan oleh si Ropik Muhsin ini betul. Dan si abang tadi harus kita akui bacaannya memang salah teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ulik-ulik ya. Kita tampilkan videonya orang ini teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita simak videonya Ropik Muhsin ini ya. Apakah betul orang ini adalah betul-betul santri gitu ya? Kita tampilkan di sini pada saat masuk di roomnya Pendeta Andre Tunggal ya, sangat sangat apa ya, sangat bercengkrama sekali gitu ya, sangat santun sekali dengan Pendeta Andre Tunggal. Cuman sayangnya di channelnya si Ropik Muhsin ini kerap kali ya menghina ustadz-ustadz, bukan menghina ya, membahas ustadz-ustadz kita gitu ya. Bahkan orang ini juga pernah memotong videonya Ustadz Abdus Somad ya. Jadi kalau teman-teman bilang ini banyak sekarang maaf ya sekali lagi Ustadz Karbitan gitu ya, kalau maaf kalau saya pakai kata itu. Bang Ropik ini produk dari TK ya Bang ya, udah mondok dari TK bahkan. Alhamdulillah. Oh, udah mondok dari TK teman-teman si Ropik Muhsin ini ya. Bahkan Andre Tunggal menyebutkan kata-kata ada Ustadz Karbitan gitu ya. Ini diam saja nih si Ropik Muhsin nih ya. Teman-teman yang bisa menilai siapa orang ini. Saya sudah dididik di pesantren dari kecil sama orang tua itu.
Iya, bahkan sampai sekarang udah lulus kuliah pun masih mondok juga. Masih disuruh mondok. Jadi Ya, saya terlebih dahulu ini untuk wawasan saja dan untuk kemudian klarifikasi agar kalau misal menjumpai ustadz-ustadz yang katakanlah di dalam bersikapnya tidak mencerminkan wajah yang ramah, itu saya kira salah pemahaman, gagal. Oke, ini pandangan si Ropik Muhsin terkait mungkin ustadz-ustadz karbitan gitu ya. Dari TK sudah masuk pondok pesantren luar biasa. Bahkan sampai lulus kuliah masih tetap di pondok pesantren. Nah, sekarang kita lanjut simak videonya saudara-saudariku. Kita lanjutkan videonya teman-teman ya. baik. Saya kasih kesempatan untuk kayaknya dari tadi ini ada mohon maaf ini dari awal ada Bang Yoachim ya. Tadi dari awal sempat naik dan turun. Bang Yoachim, apa mau berkomentar? Halo, selamat malam. Salam Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Rofik. Aduh, saya termasuk yang ngikutin juga ya Bang Rofik sejak kasusnya siapa itu Palika. Jadi saya subscribe juga channelnya yang manusia plural ya. Oh, Bang makasih, Rofik Bang. dapat banyak fans ini nanti habis ini. Iya. Jadi Oke. mau ngasih, kalau menurut saya diskusi kayak begini diskusi yang bagus ya, yang membangun sama menarik. Jadi kita bisa samain persepsi. Tapi kalau persepsi secara keimanan mungkin beda ya. Tapi kalau secara anak bangsa itu pasti bisa lah ya. Dan saya yakin juga orang-orang apalagi dari kalangan NU kayak Bang Rofik gini, yang kayak tadi Bang Andre bilang, Islam yang kita kenal sejak kita kecil ya, yang kita tahu sejak kita kecil, kayak gimana itu Islam Nusantara itu. Jadi orang-orang kayak Bang Rofik inilah cerminan representatifnya Islam yang kita tahu, yang kita lihat sejak kita kecil di kampung dulu sampai kita udah besar kayak begini. Saya ada pertanyaan untuk Bang Rofik. Yang saya sempat baca ada salah satu hadis di Sahih Bukhari ya kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya agak Nggak apa-apa. nyebut. Lanjut aja. La ikraha fiddin, gitu. Tidak paksaan dalam beragama gitu kan. Islam maksudnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ayat hadis la ikraha fiddin ini apa masih berlaku sampai sekarang? Karena ya kita lihat Ini pertanyaannya ya dari pihak Kristen teman-teman. Ada sebuah hadis la ikraha fiddin di Sahih Bukhari katanya. Yang Kristen nggak tahu kalau la ikraha fiddin itu adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Sekarang kita simak nih ucapan si Ropik ya, yang katanya dari TK sudah di pondok pesantren, bahkan sampai lulus kuliah masih di pondok pesantren, nyantrinya berpuluh-puluh tahun nih teman-teman ya. Oke, kita simak penjelasannya dari si Ropik teman-teman. Bang Rofik, ditanggapi dengan cepat saja saya kira. Siap. Hadis itu sangat populer sebetulnya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian masih berlaku atau tidak ya nggak bakalan ada hadis yang tidak berlaku. Persoalan Oke, ini ya hadis itu sangat populer, la ikraha fiddin gitu ya. Wah, aneh juga ya teman-teman ya. Dari TK sudah belajar di pondok pesantren, bahkan saat lulus kuliah masih di pondok pesantren gitu kan. Entah apa aja yang dipelajari Ropik ini di pesantren ya, sampai tidak tahu bahwa la ikraha fiddin itu adalah ayat suci Al-Qur'an ya, yang termaktub di surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Sekali lagi teman-teman, saya tak bermaksud untuk menyerang orang ini ya. Saya tak ada urusan dengan orang ini. Cuman kalau saya memperhatikan channelnya,
yang diserang itu, yang dibahas itu, aduh, kebanyakan saudara-saudaranya yang muslim gitu loh. Sementara pada saat duduk masuk di roomnya Kristen, mesra-mesraan si Ropik ini, ya, seolah-olah menyudutkan Islam gitu ya. Dan ya beginilah orang ini, ya, orang lain, apa ya, kesalahan orang lain nampak, sementara dirinya yang katanya mondok dari TK, ya, sampai lulus kuliah masih mondok, tidak tahu la ikraha fiddin itu ayat Al-Qur'an. Ini kan apa ya, teman-teman lah bisa menyimpulkan sendiri ya. Oke teman-teman, cukup, mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan nilai sendiri siapa si Ropik Muhsin ini.